Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa malam dengan satu tema, Pelangi Tuhan. Saudara, kita akan dihantarkan dengan satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 164 bait pertama dan kedua, Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya membusuk pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak lagi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah berjanjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak lagi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur malam hari ini kami mengingat kembali akan janji-Mu yang teguh. Karena itu Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semuanya, supaya kami sungguh dimampukan mengerti kehendak-Mu, dan kami bisa berjalan terus dalam pelangi kasih-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini saya mulai dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 12 sampai 15. Demikian. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Amin. Putra-putra Tuhan yang kekasih, cerita tentang Nuh yang membuat kapal spektakuler di atas gunung di musim kemarau, menghadapi banyak cercaan. Bahkan Nuh dianggap sebagai orang yang gila.
di musim kemarau membuat kapal yang amat sangat besar untuk ukuran waktu itu, dan letaknya di atas bukit, di atas gunung. Tentu orang bertanya-tanya, untuk apa? Bagaimana cara membawanya ke laut dan seterusnya. Tetapi karena Nuh percaya kepada janji Tuhan, kepada kehendak Tuhan, maka ia terus mengerjakan dan mengerjakan. Dan akhirnya air menutupi bumi, memusnahkan segala yang hidup, dan Nuh yang percaya dengan Tuhan selamat bersama dengan keluarga dan segala binatang yang ikut di dalamnya. Nah, saudara kasih Tuhan, ternyata Tuhan juga menyesal, barangkali begitu. Tuhan agak istilahnya kecewa. Sekalipun Tuhan kecewa dengan hidup manusia, tapi Tuhan juga akhirnya ingin tetap menyelamatkan. Nah, karena itulah maka kemudian diadakan perjanjian Tuhan dengan Nuh. Dan perjanjian itu ditandai dengan busur, pelangi, hibi, jikuniwa, nggak hafal saya Pak. Pokoknya 7 warna itu ya. Kalau dulu pelajaran fisika disuruh ngapalkan warna pelangi yang warna-warni, itu sebagai busur Tuhan yang menjadi tanda bahwa berkat air itu berkat akan tetap menjadi berkat bagi manusia. Nah, dari situ saudara, kita akan mengambil satu pelajaran yang seringkali lupa, dengan kita hanya hafal ceritanya tetapi makna apa kita terlupakan. Ada 3 hal malam hari ini ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, bahwa mengasihi tidak berarti membiarkan segala tindakan. Kadang seringkali karena kita mengasihi, maka kita melakukan hal yang salah karena tidak tega, tidak tegel. Hal itu bisa kita lihat ketika kita sebagai orang tua bertindak kepada anak, dan ketika kita bertindak kepada cucu kita. Ketika kita bertindak kepada anak, kita bisa tega memarahi, mungkin jewer, nyubit, dan sebagainya. Bahkan mungkin dikaplok anaknya, gitu kan. Tetapi ketika kita ngomong cucu, yang terjadi sebaliknya. Kita tidak tega, bahkan cucu kita yang memerintah kita. Saya sering memakai contoh yang sederhana. Kalau kita sebagai anak memegang kepala orang tua, bahkan nyun sewu jambak rekmane ibu atau bapak, maka itu kualat dosa, sehingga bisa dimarahi, dihukum. Tetapi kalau cucu yang melakukan, itu kebanggaan, malah disuruh untuk melakukan itu. Nah, ini saudara, seringkali kita terbalik. Nah, karena itulah maka mari kita mengasihi, tetapi juga melakukan yang benar, seperti ketika kita mendidik anak-anak kita, supaya cucu-cucu kita juga tahu sopan santun, tahu apa yang harus diperbuat dengan benar. Nah, demikian juga Tuhan mengasihi kita, tetapi bukan berarti kemudian membiarkan kita untuk bertindak seenaknya, tidak. Ada kalanya kasih Tuhan itu berupa cemeti. Ada kalanya kasih Tuhan itu berupa sanjungan. Tapi ada kalanya juga kasih Tuhan itu berupa cubitan. Nah, karena itulah saudara, malam hari ini
Kita mengasihi itu bukan berarti membiarkan segala tindakan yang tidak benar. Tetapi mengasihi juga bisa mencubit, juga bisa ngepuk-puk, juga bisa menyanjung, tapi juga bisa memarahi, tetapi tidak dendam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa di mana Tuhan menunjukkan pelangi kasih-Nya, dan kemudian kita bisa belajar dari perjanjian itu adalah bahwa hukuman yang diperbuat oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Tuhan, yang dijatuhkan Tuhan atas manusia adalah hukuman yang mengasihi dan menyelamatkan. Bukan karena dendam, bukan karena membunuh, tetapi karena Tuhan mengasihi, Tuhan menyelamatkan, supaya kita juga bisa selamat. Kasih setia Tuhan itu sama dengan rancangan Tuhan, sama dengan kehendak Tuhan. Apa kehendaknya? Menghendaki semua manusia selamat. Dan tanda bahwa Tuhan memberikan pelangi busur yang warna-warni itu menunjukkan rona di mana seringkali kehidupan kita juga cerah indah, tetapi kita juga seringkali melakukan yang salah. Dan Tuhan menegur kita, Tuhan menyelamatkan kita. Dan itu berarti pula, saudara, bahwa kehidupan kita itu bukan kehidupan yang monoton, tetapi kehidupan yang dinamis, kehidupan yang penuh warna-warni, dan warna-warni itu menyusun satu keindahan yang luar biasa. Dan disitulah karya Tuhan yang menyelamatkan itu. Maka pujian kita tadi, jalan hidup tak selalu tanpa kabut, kadang kabut. Karena ada kabut, ada mendung, ada awan, maka terjadi busur, terjadi pelangi. Dan disitulah tanda. Memang hidup kita berjalan dalam kegelapan seringkali, tetapi terang kasih Tuhan menunjukkan arah yang tepat. Karena itulah maka kita tetap terus berharap pada cinta kasih Tuhan. Dan yang ketiga, yakinlah bahwa dengan adanya perjanjian itu Allah tetap memelihara hidup kita. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan, tetapi tetap dipelihara. Dan itu ditunjukkan dengan perjanjiannya, dengan tanda. Maka ketika ada awan dan busurku nampak, maka aku mengingat akan janjiku, akan perjanjianku. Dan di situ berarti Tuhan merawat, memelihara seluruh kehidupan ini dan dunia dan isinya ini untuk sukacita kita. Karena itulah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini mari kita terus berjalan dalam sukacita Tuhan, karena Tuhan tetap merawat saudara, menjamin masa depan saudara, dan Tuhan terus memberikan kepada saudara hari esok yang indah. Amin. Kita menyatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa, kasih setiamu sungguh luar biasa menyertai hidup kami. Karena ya Bapa, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, masa depan kami hanya dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menopang, menuntun kami semuanya sampai akhirnya. Dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai kekal. Amin. Kita tutup saudara dengan PKJ 164 bait yang ketiga. Jangan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan dan
langkahmu bertegak. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka bercahaya, pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, pelangi kasih Tuhanmu. Terima kasih, sampai ketemu Jumat malam. Tuhan beserta saudara. Amin.